jamak mudzakkar salim yang i'rabnya berada dalam keadaan nasab dan jer, tanda i'rabnya sama. Tambahannya juga sama, yaitu iya dengan nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kajian pertemuan yang lalu, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang kalimat-kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, yaitu mengenai isim tasniyah. Isim tasniyah berarti merupakan sebagian dari kalimat yang digolongkan kepada kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, yaitu apabila rofa ditandai dengan alif, nasab dan jer ditandai dengan ya. Kemudian pada waktu itu juga kita telah menjelaskan mengenai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan isim tasniyah, namun i'rabnya diikutkan atau disamakan dengan isim tasniyah. Maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat yang menyerupai pada isim tasniyah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada kalimat yang juga di-i'rab dengan huruf. Artinya tanda i'rabnya menggunakan huruf, yaitu jamak mudzakkar salim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'il al maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha wa ulhiqa bihi ulu wa alamuna wa isruna wa ma ba'dahu minal uqudi ila tis'ina wa arduna wa sinuna wa babuhu wa ahluna wa illiyuna nahu wa la ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati ayyutu ulil kurba. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim itu fayurfa'u bil wawi, itu dirofakkan dengan tanda rofa menggunakan waw, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan jamak mudzakkar salim itu apabila dalam keadaan nasab dan jer maka tanda i'rabnya, yaitu tanda nasab dan jernya menggunakan ya. Al-maksuri ma qablaha, yang dibaca kasrah huruf yang jatuh sebelum ya. Al-maftuhi ma ba'daha, dan dibaca fathah huruf yang jatuh setelah ya. Jadi kalimat yang di-i'rab yang tanda i'rabnya menggunakan huruf yang nomor 2 adalah jamak mudzakkar salim. Yang mana jamak mudzakkar salim ini apabila kedudukan i'rabnya berada dalam keadaan rofa, maka tanda rofa'nya menggunakan huruf yaitu wawu. Dan juga apabila jamak mudzakkar salim tersebut menduduki i'rab nasab, ditandai dengan tanda nasab
huruf, yaitu ya. Demikian juga apabila jamak mudzakkar salim itu berada dalam keadaan jer, tanda jernya juga menggunakan huruf, yaitu ya. Yang mana harokat daripada huruf yang jatuh sebelum iya itu harus dibaca kasrah, dan huruf yang jatuh setelah huruf iya, yang mana iya itu merupakan tanda daripada i'rab jernya atau nasabnya, itu harus dibaca fathah, yakni huruf yang jatuh setelah iya itu adalah merupakan huruf nun. Kita perhatikan di papan tulis, kita akan jelaskan mengenai jamak mudzakkar salim dan hal-hal yang berkaitan dengan jamak mudzakkar salim. Apa yang dinamakan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah tiap-tiap kalimat yang mempunyai arti banyak, yang mendapat tambahan waw dan nun dalam mahal rofa, dan mendapat tambahan ya dan nun dalam mahal nasab dan jer. Jadi jamak mudzakkar salim itu adalah merupakan sebuah kalimat yang dibentuk, ya, sebuah kalimat yang dibentuk yang artinya menunjuk pada jumlah 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan banyak. Banyak di dalam bahasa Arab maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 2. Yang mana jamak mudzakkar salim itu akan mendapat tambahan waw dan nun. Mendapat tambahan waw dan nun dari isim mufradnya. Berarti sebelum dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim tidak ada huruf waw, tidak ada huruf nun di dalam mahal rofa. Jamak mudzakkar salim yang mendapat tambahan waw dan nun itu apabila i'rabnya dalam keadaan rofa. Akan tetapi apabila i'rabnya dalam keadaan nasab atau jer, maka ia jamak mudzakkar salim mendapat tambahan iya dengan nun. Jadi huruf tambahannya berbeda antara pada waktu mahal rofa dengan pada waktu mahal nasab dan jer. Sehingga akan terlihat seperti yang dicontoh ini. Ada kalimat yang berbentuk isim mufrad seperti Khalidun. Nah, ini isim mufrad. Isim mufrad. Nah, Khalidun ini kalau mau dibentuk jamak mudzakkar salim, maka harus ditambah waw dengan nun sehingga menjadi Khaliduna, seperti ini. Khaliduna. Akan tetapi yang mendapat tambahan waw dan nun ini apabila khalidunah ini dalam keadaan rofa. Akan tetapi yang mendapat tambahan waw dan nun ini apabila khalidunah ini dalam keadaan rofa i'rabnya. Baik rofaknya menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya innah, dan lain sebagainya. Nah, terserah. Yang penting jamak mudzakkar salim itu i'rabnya dalam keadaan rofa, maka tambahannya waw dengan nun. Apabila Khalidun ini ketika dibentuk jamak mudzakkar salim i'rabnya dalam keadaan nasab atau jer, maka tambahannya bukan waw dengan nun akan tetapi iya dengan nun, sehingga Khalidun menjadi Khalidina. Ini Khalidina. Demikian juga dalam mahal jer mendapat tambahan iya dengan nun. Nih.
khalidina. Jadi jelas di sini bahwasannya jamak mudzakkar salim itu di dalam keadaan rafa i'rabnya mendapat tambahan wawu dan nun, dalam mahal nasab dan jer mendapat tambahan iya dan nun. Ini contohnya. Disorot ja'ah khaliduna. Ja'ah khaliduna. Telah datang beberapa khalid. Khaliduna dalam keadaan rafa menjadi fa'il dari fi'il madi ja'ah. Karena menjadi fa'il, maka hukum i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya menggunakan waw. Kenapa menggunakan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian lihat perubahan khalidun selaku isim mufrad di ketika dibuat jamak mudzakkar salim yang i'rabnya di dalam keadaan nasab akan terlihat seperti ini. Ra'aitu khalidina. Khalidina ini jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih dari fi'il madhi ra'a. Ra'aitu khalidina. Saya melihat beberapa khalid. Jadi lafaz khalidina ini merupakan jamak mudzakkar salim yang mendapat tambahan huruf iya dikarenakan dalam keadaan nasab. Seandainya dalam keadaan rofa, maka jamak mudzakkar salim ini tidak akan mendapat tambahan iya, akan tetapi akan mendapat tambahan waw seperti khaliduna. Demikian juga dengan contoh marartu bi khalidina. Maksudnya di sini adalah khalidina. Marartu bi khalidina. Khalidina ini jamak mudzakkar salim mendapat tambahan iya nih, mendapat tambahan iya dikarenakan lafal khalidina i'rabnya dalam keadaan jer. Jamak mudzakkar salim apabila dalam keadaan jer, tanda jernya menggunakan huruf ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu akan terjadi seperti ini i'rabnya. Apabila dalam keadaan rofa ditandai dengan huruf waw, apabila dalam keadaan nasab ditandai dengan iya, maksudnya tanda nasabnya ditandai dengan iya, dan juga apabila dalam keadaan jer, tanda jernya menggunakan tanda huruf yaitu iya. Dan apabila kita telah mempelajari tentang jamak mudzakkar salim, diharapkan kita bisa membentuk isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Tentunya dengan pemenuhan syarat-syarat, karena nanti di bawah ini akan dijelaskan isim mufrad yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Karena tidak semua isim mufrad nanti bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Jadi caranya seperti ini. Dari isim mufrad kita tambahkan waw dengan nun, dari isim mufrad bentuk mufrad kita buat contoh yang lain, misal mukminun. Mukminun kalau kita bentuk jamak mudzakkar salim, kita tambahkan waw dengan nun setelah huruf yang terakhir ini, maka mukminun berubah menjadi mu'minuna. Tapi ingat, yang dibentuk seperti ini mukminunah ditambah waw dengan nun jika mukminun ini berada dalam keadaan rafa i'rabnya. Jika dalam keadaan nasab, kita tambah dari isim mufrad mukminun iya dengan nun, maka akan menjadi mu'minina. Seperti ini. Kemudian kalau mukminun yang akan kita bentuk menjadi jamak mudzakkar salim ini berada dalam keadaan i'rab jer, maka ditambah iya dengan nun menjadi mu'minina. Loh, ini bagaimana Ustaz? Kok sama antara mu'mininah yang berada dalam keadaan nasab dengan mu'mininah yang berada dalam keadaan jer? Bagaimana cara membedakannya?
Bagaimana cara membedakannya mukmininah yang dalam keadaan nasab dengan mukmininah yang dalam keadaan jar i'rabnya? Nah, itu tergantung daripada amil sebelumnya. Nah, seperti yang kita lihat di contoh ini, khalidina kita katakan dalam keadaan nasab. Khalidina yang ini kita katakan dalam keadaan jar. Dari mana kita tahu? Dari amil sebelumnya. Khalidina kita katakan nasab dikarenakan ada amil nasab yang masuk pada khalidina sebelumnya, yaitu ro'ah. Kemudian khalidina di contoh ini kita katakan dalam keadaan jar dikarenakan ada amil jar yang masuk kepadanya, yaitu ba selaku huruf jar. Seperti itu. Kemudian bedanya jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah dalam mahal nasab dan jar adalah kalau isim tasniyah huruf yang jatuh sebelum ia dibaca fathah dan huruf yang jatuh setelah ia dibaca kasrah. Nah, kemarin kita telah belajar bahwasannya isim tasniyah, i'rabnya isim tasniyah dalam mahal nasab dan jar itu ditandai dengan ia. Artinya begini, bahwasannya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab dan jar sama-sama ditandai dengan huruf ya, dan sama-sama dapat tambahan huruf iya dengan nun. Ini iya dan nun. Nah, saya ulang, isim tasniyah jamak mudzakkar salim yang i'rabnya berada dalam keadaan nasab dan jar, tanda i'rabnya sama, tambahannya juga sama, yaitu iya dengan nun. Lalu bagaimana untuk membedakan mana yang isim tasniyah, mana yang jamak mudzakkar salim? Itu dari harkat sebelum dan sesudahnya ya. Nih, kalau isim tasniyah huruf yang jatuh sebelum iya ini itu dikasih harkat fathah. Kemudian huruf yang jatuh setelah iya yaitu huruf nun berharkat kasroh. Seperti ini. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, ini huruf tambahannya atau tanda i'rabnya akan sama ini. Ya nun. Untuk jamak mudzakkar salim harkat huruf yang jatuh sebelum iya dibaca kasroh. Harkat yang jatuh setelah huruf iya yaitu nun dibaca fathah. Jadi seperti itu. Maka akan terlihat dalam contoh seperti ini. Ini contohnya jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah di dalam keadaan nasab dan jar yang sama-sama ditandai dengan iya. Kita lihat ra'aitu khalidaini. Ini untuk contohnya isim tasniyah. Ra'aitu khalidaini. Ra'aitu khalidaini merupakan isim tasniyah. Ra'aitu khalidina merupakan jamak mudzakkar salim. Ini kalau dibuang harakatnya sama persis ini. Bentuk tulisannya, hurufnya sama persis. Nah, seperti ini. Untuk membedakan mana yang isim tasniyah dan mana yang jamak mudzakkar salim tergantung pada harkat yang jatuh sebelum iya dan yang jatuh setelah iya. Kalau yang contoh di atas ini, huruf yang jatuh sebelum iya yang berupa dal diberi harkat fathah, kemudian nun yang jatuh setelah huruf iya ini diberi harkat kasroh sehingga bacaannya menjadi khalidaini, maka berarti ini adalah isim tasniyah. Di contoh yang kedua, kalau harkat huruf yang jatuh sebelum iya yaitu dal diberi harkat kasroh dan huruf yang jatuh setelah huruf iya yaitu nun diberi harkat fathah, bahwa ini menunjukkan lafal khalidinah merupakan jamak mudzakkar salim. Demikian juga dalam mahal jar, marartu bi khalidaini, marartu bi khalidina.
bi khalidaini. Maksudnya di sini adalah khalidaini. Ini kita katakan khalidaini ini isim tasniyah, bukan jamak mudzakkar salim, dikarenakan harkat dal yang jatuh sebelum ia fathah dan harkat nun yang jatuh setelah ia harkat kasrah. Kemudian di contoh ini marartu bi khalidina. Khalidina kita katakan jamak mudzakkar salim, bukan isim tasniyah. Dari mana kita tahu? Dari harkat huruf yang jatuh sebelum ia di kasrah dan harkat huruf yang jatuh setelah ia yaitu nun dibaca fathah. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan jamak mudzakkar salim yang harus kita pahami, yang harus kita kenal, kita tahu adalah bahwa jamak mudzakkar salim itu akan terbuat dari salah satu dua jenis kalimat. Jamak mudzakkar salim akan dibentuk atau akan dibuat dari salah satu dua jenis kalimat, yaitu yang pertama isim alam. Nah, ini perhatikan, jamak mudzakkar salim akan dibentuk dari isim alam ini. Kalau tidak dibentuk dari isim alam ini, maka jamak mudzakkar salim itu akan dibentuk dari isim sifat. Jadi saya ulang bahwasannya jamak mudzakkar salim itu akan terbentuk dari isim alam atau dari isim sifat. Ini harus diperhatikan. Namun masing-masing antara isim alam dengan isim sifat yang akan kita buat jamak mudzakkar salim itu mempunyai syarat tersendiri yang harus dipenuhi. Isim alam yang akan dibuat jamak mudzakkar salim itu mempunyai beberapa syarat. Demikian juga dengan isim sifat yang akan kita buat jamak mudzakkar salim juga mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kita lihat, kita mulai dari yang pertama yaitu isim alam. Apa syarat-syarat isim alam yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim? Kita perhatikan. Ini lumayan banyak syaratnya isim alam yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Isim alam itu adalah sebuah kalimat yang dibentuk tujuannya untuk dibuat nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu namanya isim alam. Nah, jamak mudzakkar salim akan dibentuk dari isim alam yang saya jelaskan barusan. Adapun syarat-syarat dari isim alam yang akan dibentuk jamak mudzakkar salim adalah satu, mudzakkar. Nah, berarti tidak sembarang isim alam bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Ini khusus untuk mudzakkar. Jadi nanti apabila ada kalimat yang kalimat itu dibuat nama tetapi bukan untuk laki-laki, dibuat nama untuk perempuan, maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Karena isim alam yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim harus terbentuk dari mudzakkar. Kemudian yang kedua, akil, yang berakal. Berarti bukan kalimat yang dibuat nama untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat dan lain sebagainya. Nah, kalau disimpulkan isim alam, mudzakkar dan berakal itu artinya adalah kalimat yang dibuat nama untuk orang laki-laki, seperti itu. Kemudian syarat selanjutnya tidak boleh diakhiri tak marbutoh. Jadi isim alam yang mau dibuat jamak mudzakkar salim itu huruf yang terakhirnya itu terbuat dari tak marbutoh. Itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak boleh murakkab. Murakkab ini sebuah kalimat yang terbentuk, yang tersusun dari dua kalimat asalnya. Ada dua kalimat yang masing-masing kalimat itu punya makna sendiri-sendiri. Kemudian digabung menjadi satu sehingga mempunyai arti khusus. Arti
pada waktu kalimat yang disendirikan itu tidak berlaku, maka disebut dengan murokkab. Maka isim alam yang akan kita buat jamak mudzakkar salim itu tidak boleh diambil dari isim alam yang murokkab. Nanti contohnya ada di bawah nih. Nah, ini contoh-contoh beberapa kalimat, beberapa lafal yang terbuat dari isim alam yang memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Di antaranya adalah Aliyun. Aliyun, Muhammadun, Khalidun, Ibrahimu, Ismailu. Ini contoh beberapa isim alam yang memenuhi syarat sehingga bisa untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah ini. Ja'ah Aliyun. Beberapa Ali telah datang. Ra'aitu Aliyina. Saya melihat beberapa Ali. Marartu bi Aliyina. Saya berlalu, saya berjalan, bertemu dengan beberapa Ali. Kenapa lafal aliyun ini bisa dibentuk jamak mudzakkar salim seperti yang tertera di contoh ini? Aliyuna, aliyina, aliyina. Dikarenakan aliyun ini adalah merupakan isim alam. Ya. Nama orang, isim alam. Kemudian menunjuk pada mudzakkar. Nama Ali digunakan untuk orang laki-laki. Nah, karena di sini adalah manusia, orang tentunya manusia itu berakal. Nah, ini akilun sudah terpenuhi syaratnya. Kemudian lafal aliyun, huruf terakhirnya tidak dipertemukan dengan ta marbutoh. Dan aliyun itu bukan tergolong kepada kalimat yang murokkab. Aliyun tidak disusun dari dua kalimat. Nah, maka semua syarat yang ada di sini terpenuhi oleh lafal aliyun. Maka dari itu aliyun boleh kita buat jamak mudzakkar salim. Dalam mahal rofa aliyuna, dalam mahal nasab aliyina, dan dalam mahal jer aliyina. Seperti contoh ini. Kemudian lafal Muhammadun boleh kita bentuk jamak mudzakkar salim. Ali, maaf, Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Khalidun, dalam mahal rofa kita tambah waw dengan nun. Khaliduna. Dalam mahal nasab dan jer kita tambah ya dengan nun. Khalidina. Ibrahimu, Ismailu termasuk isim alam yang boleh dibentuk jamak mudzakkar salim. Untuk contoh Ibrahimu dan Ismailu ini, terutama untuk kita selaku pemula, ini akan terasa janggal karena ini tidak umum dibuat contoh. Tetapi kenyataannya ini ulama nahwu memperbolehkan lafal Ibrahimu dan Ismailu untuk dibentuk jamak mudzakkar salim. Jadi boleh kita buat, boleh kita katakan ja'ah Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima, marartu, ja'ah Ibrahimuna, ja'ah Ibrahimuna, ra'aitu Ibrahimina, marartu bi Ibrahimina. Boleh seperti itu. Demikian juga dengan lafal Ismailu. Boleh Ismailuna dalam mahal rofa, Ismailina dalam mahal nasab, Ismailina dalam mahal jer. Kemudian contoh-contoh lafal yang tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ini saya buatkan contoh ya, beberapa lafal yang tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak boleh? Tentunya pastinya mereka tidak memenuhi syarat. Kita lihat di contoh yang pertama, lafal gulamun. Gulamun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh kita katakan gulamuna, gulamina, gulamina. Tidak boleh. Kenapa? Gulamun bukan isim alam.
Kalau sudah bukan isim alam, maka jangan tanya syarat-syarat yang lain. Karena dengan bukannya isim alam ini, sudah tidak boleh secara mutlak untuk dibentuk jamak mudzakkar salim. Demikian juga dengan rajulun. Rajulun. Ini bukan isim alam. Walaupun mudzakkar, tidak ada ta marbutah di belakangnya, tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim karena rajulun bukan isim alam. Rajuluna tidak boleh. Rajulina tidak boleh. Zainabu, Hindun, Zainabu tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh Zainabuna, Zainabina, Hinduna, Hindina, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Padahal Zainabu dan Hindun merupakan isim alam. Kalau ulamun, rajul Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina, Khalidun, dalam mahal rafa kita tambah waw dengan nun, Khaliduna. Dalam mahal nasab dan jar kita tambah ya dengan nun, Khalidina. Ibrahimu, Ismailuh termasuk isim alam yang boleh dibentuk jamak mudzakkar salim. Untuk contoh Ibrahimu dan Ismailuh ini, terutama untuk kita selaku pemula, ini akan terasa janggal karena ini tidak umum dibuat contoh. Tetapi kenyataannya ini ulama nahu memperbolehkan lafal Ibrahimu dan Ismailuh untuk dibentuk jamak mudzakkar salim. Jadi boleh kita buat, boleh kita katakan ja'ah Ibrahimuna, ja'ah Ibrahimuna, ra'aitu Ibrahimina, marartu bi Ibrahimina. Boleh seperti itu. Demikian juga dengan lafal Ismailuh. Boleh Ismailuna dalam mahal rafa, Ismailina dalam mahal nasab, Ismailina dalam mahal jar. Kemudian contoh-contoh lafal yang tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ini saya buatkan contoh ya, beberapa lafal yang tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak boleh? Tentunya pastinya mereka tidak memenuhi syarat. Kita lihat di contoh yang pertama, lafal gulamun. Gulamun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh kita katakan gulamuna, gulamina, gulamina. Tidak boleh. Kenapa? Gulamun bukan isim alam. Kalau sudah bukan isim alam, maka jangan tanya syarat-syarat yang lain. Karena dengan bukannya isim alam ini sudah tidak boleh secara mutlak untuk dibentuk jamak mudzakkar salim. Demikian juga dengan rajulun. Rajulun. Ini bukan isim alam. Walaupun mudzakkar, tidak ada ta marbutah di belakangnya, tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim karena rajulun bukan isim alam. Rajuluna tidak boleh. Rajulina tidak boleh. Zainabu, Hindun, Zainabu tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh Zainabuna, Zainabina, Hinduna, Hindina. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Padahal Zainabu dan Hindun merupakan isim alam. Kalau ulamun, rajulun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim dikarenakan lafal ulamun dan rajulun bukan isim alam. Lalu bagaimana dengan Zainabu dan Hindun? Kan ini isim alam. Karena walaupun lafal Zainabu dan Hindun ini isim alam, tetapi syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi. Ada bagian syarat yang hilang darinya, yaitu mudzakkar. Zainabu dan Hindun ini adalah muannas. Sementara isim alam yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim harus yang berasal dari mudzakkar. Kemudian Hamzatu, Muawiyatu. Hamzatu, Muawiyatu ini sudah isim alam, nama orang, sudah mudzakkar.
sudah mudzakkar, sudah akilun, berakal. Mengapa tidak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim? Penghalangnya adalah ini, huruf yang terakhir tak marbutoh ini, dan ini tak marbutoh di lafal muawiyatuh. Inilah tak marbutoh, inilah yang membuat kedua lafal ini tidak boleh dibentuk jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang terakhir, sebuah lafal tidak boleh dibentuk jamak mudzakkar salim. Walaupun ini sibawaihi ini adalah isim alam, mudzakkar, akil, dan tidak ada tak marbutoh. Ini bukan tak marbutoh. Kenapa tidak boleh dibentuk jamak mudzakkar salim? Jawabnya adalah karena sibawaihi ini terbentuk dari dua kalimat. Asalnya ini sibun dan waihun. Kemudian digabung menjadi satu kalimat sehingga menjadi nama orang. Maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh sibawaihuna, sibawaihina, sibawaihina, tidak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat untuk isim sifat. Tadi dikatakan bahwa jamak mudzakkar salim itu kalau tidak terbentuk dari isim alam, ya dari isim sifat. Dan isim sifat ini pun juga mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kita lihat syarat-syaratnya. Satu, harus mudzakkar. Sifat yang menunjukkan pada mudzakkar. Kemudian sifat yang berakal. Kalimat yang dibuat isim sifat itu maknanya harus menunjuk pada sesuatu yang berakal, yaitu manusia. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh, sama dengan syaratnya isim alam. Kemudian yang keempat, ini yang berbeda dengan isim alam. Isim sifat yang akan kita buat jamak mudzakkar salim itu harus bukan jenis isim sifat yang ikut bab atau wazan af'aluh ini. Af'aluh yang bentuk muannasnya ikut wazan fa'la'uh. Tidak boleh jenis isim sifat yang ikut wazan af'aluh, yang mana wazan af'aluh ini bentuk muannasnya adalah fa'la'uh. Kemudian selanjutnya, isim sifat yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim adalah isim sifat yang bukan ini, yang bukan ikut pada bab atau wazan fa'lanu, yang muannasnya ikut wazan fa'la. Karena ada isim sifat, yaitu isim sifat musyabbahah. Salah satu wazan isim sifat musyabbahah bismil fa'il itu adalah fa'lanu, yang mana muannasnya dari fa'lanu ini adalah fa'la. Jika ada kalimat yang berupa isim sifat ikut bab ini, ikut wazan ini, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat selanjutnya untuk isim sifat adalah bukan isim sifat yang menunjuk pada makna umum antara mudzakkar dan muannas. Nah, nanti ketika kita belajar tentang isim sifat, ini penting untuk dipelajari tentang isim sifat ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar tentang isim sifat. Nanti ketika kita belajar tentang isim sifat, harus bukan jenis isim sifat yang ikut bab atau wazan af'aluh ini. Af'aluh yang bentuk muannasnya ikut wazan fa'la'uh. Tidak boleh jenis isim sifat yang ikut wazan af'aluh, yang mana wazan af'aluh ini bentuk muannasnya adalah fa'la'uh. Kemudian selanjutnya, isim sifat yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim adalah isim sifat yang bukan ini, yang bukan ikut pada bab atau wazan fa'lanu, yang muannasnya ikut wazan fa'la. Karena ada isim sifat, yaitu isim sifat musyabbahah. Salah satu wazan
Isim sifat musyabbah bismil fa'il itu adalah fa'lanu. Yang mana muannasnya dari fa'lanu ini adalah fa'la. Jika ada kalimat yang berupa isim sifat ikut bab ini, ikut wazan ini, maka tidak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat selanjutnya untuk isim sifat adalah bukan isim sifat yang menunjuk pada makna umum antara mudzakkar dan muannas. Nah, nanti ketika kita belajar tentang isim sifat, ini penting untuk dipelajari tentang isim sifat ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar tentang isim sifat. Nanti ketika kita belajar tentang isim sifat akan kita temukan salah satu jenis isim sifat ya, yang maknanya umum antara mudzakkar dan muannas. Artinya satu kalimat, satu lafal bisa untuk dua petunjuk mudzakkar dan muannas. Seperti itu. Nah, apabila kita temukan kalimat seperti itu, isim sifat seperti itu, maka tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Ini contoh-contoh lafal yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim dari isim sifat karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mukhlisun, muslimun, naimun, shaimun, mujtahidun. Semua kalimat ini ya, semua lafal ini sudah memenuhi syarat untuk kita bentuk jamak mudzakkar salim. Contohnya, jaa mukhlisuna, ra'aitu mukhlisina, marartu bil mukhlisina. Mukhlisuna ini adalah jamak mudzakkar salim ya, dalam keadaan rofa karena menjadi fa'il daripada jaa. Mukhlisina di sini kedudukan i'rabnya nasab dikarenakan menjadi maf'ul lebih dari ro'a. Kemudian di contoh ini ya, marartu bil mukhlisina. Lafal mukhlisina di sini dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar yaitu ba. Kenapa lafal mukhlisun ini boleh kita bentuk jamak mudzakkar salim seperti yang ada di contoh ini? Dikarenakan mukhlisun ini adalah merupakan isim mufrad yang terbentuk dari isim sifat, yang mana syarat-syarat untuk dijadikan atau dibuat jamak mudzakkar salim isim sifat ini sudah terpenuhi, yaitu mudzakkar berakal, tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Kemudian mukhlisun ini bukan tergolong pada isim sifat yang ikut wazan af'aluh, yang muannasnya ikut wazan fa'la'uh dan seterusnya. Kemudian lafal muslimun juga sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Maka muslimun ini kalau kita buat jamak mudzakkar salim akan berubah menjadi muslimunah dalam mahal rofa, musliminah dalam mahal nasab, musliminah dalam mahal jar. Demikian juga dengan naimun, naimuna, naimina, naimina, shaimun, shaimuna, shaimina, shaimina, mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidina, mujtahidina. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa contoh ya, yang terbentuk dari isim sifat namun tidak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Nah, ini beberapa contoh ya, yang mana contoh ini merupakan bagian daripada isim sifat yang tidak boleh untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim? Jawabannya adalah isim sifat ini tidak memenuhi syarat-syaratnya ya, untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah lafal ahmaru dan akhdaru, dan yang sebangsa dengan lafal ahmaru dan akhdaru, yaitu isim sifat yang ikut wazan af'alu. Ini diingat, setiap isim sifat yang ikut wazan af'alu yang muannasnya ikut wazan fa'la'u, maka isim sifat yang semacam ini tidak boleh dibuat jamak mudzakkar
salim. Jadi ahmaruh ini atau akhdaruh tidak boleh ahmaruna, ahmarina, tidak boleh seperti itu. Akhdaruh juga tidak boleh. Ja'a akhdaruna, ra'aitu akhdarina, marortu bi akhdarina, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lafal ahmaruh dan lafal akhdaruh adalah merupakan isim sifat, yaitu isim sifat musyabbahah, ya, yang ikut bab atau wazan af'alah ini. Ahmaruh dan akhdaruh adalah merupakan isim sifat yang ikut wazan af'alah, yang mana muannasnya pasti ikut wazan fa'la'u. Maka ahmaruh ini kan mudzakkar. Kalau muannasnya hamra'u, ikut wazan fa'la'u. Kemudian akhdaruh ini mudzakkar, muannasnya adalah hadra'u, ikut wazan fa'la'u. Kemudian lafal yang kedua yang merupakan isim sifat tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim adalah setiap isim sifat. Nah, setiap isim sifat yang mengikuti bab fa'lan. Ikut wazan ini fa'lanu. Yang muannasnya fa'la. Muannasnya fa'la. Apabila kita temukan isim sifat yang semacam ini, yaitu ikut wazan fa'lanu, mudzakarnya, muannasnya ikut wazan fa'la, maka kalimat tersebut, isim sifat tersebut tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya yang ikut pada bab ini, yang ikut pada wazan ini adalah diantaranya ini, atsyanu sab'anu. Atsyanu ini mudzakkar, sab'anu ini mudzakkar, ikut wazan fa'lanu. Kemudian muannasnya atsyanu, atsya, muannasnya sab'anu, sab'a, ikut wazan fa'la. Maka atsyanu, sab'anu dan yang sebangsa dengan ini tidak boleh kita buat jamak mudzakkar salim. Tidak ada atsyanuna, sab'anuna, atsyanina, sab'anina, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini loncat ke sini. Loncat ke sini dulu, ini nanti terakhir. Ada lafal, ya. Ada lafal yang ikut wazan af'alu. Ini harus hati-hati. Karena yang ini tadi ahmaru dengan akhdaruh ini tidak boleh dibentuk jamak mudzakkar salim dikarenakan mudzakkarnya ikut wazan af'alu. Ikut wazan af'alu. Yang muannasnya ikut wazan fa'la'u. Nanti akan ada isim sifat yang lain, bukan isim sifat musabbahah. Kan ini kan isim sifat musabbahah yang ini. Akan kita temukan isim sifat yang lain yang wazannya ikut wazan af'alah, akan tetapi dia boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Kenapa ia boleh dibuat jamak mudzakkar salim? Jawabnya adalah karena muannasnya bukan ikut wazan fa'la'u. Bukan ikut wazan fa'la'u, tetapi ikut wazan ini. Ikut wazan fu'la. Jadi setiap isim sifat yang ikut wazan af'alu, tetapi muannasnya tidak ikut wazan fa'la'u, akan tetapi ikut wazan fu'la, maka ia boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Isim sifat itu kita kenal, kita sebut dengan isim sifat isim tafdil. Contohnya ini, akbaru, aswaru, afdalu. Nah, lafal akbaru, aswaru, afdalu dan yang sebangsa boleh dibuat jamak mudzakkar salim walaupun ikut wazan af'alu. Maka boleh kita katakan akbaruna, akbarina, aswaruna, aswarina, afdaluna,
afdalina. Yang pada waktu mufradnya akbaruna adalah akbaru. Bentuk mufradnya dari aswaruna adalah aswaru. Bentuk mufrad daripada afdaluna adalah afdalu. Saya ulang sekali lagi agar supaya tidak bingung kenapa akbaru, aswaru, afdalu boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Sementara ahmaru, ahdaru ini tidak boleh. Maka jawabnya adalah dikarenakan ahmaru dan ahdaru ini merupakan ya, isim sifat yang mudzakkar. Sedangkan muannasnya ini hamra'u, hadra'u ikut wazan fa'la'u. Nah, isim sifat yang muannasnya ikut wazan fa'la'u tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim mudzakkarnya, yaitu ahmaru dan ahdaru. Sementara akbaru, aswaru dan afdalu kok boleh dibuat jamak mudzakkar salim dikarenakan akbaru, aswaru, afdalu muannasnya tidak berbentuk atau tidak ikut wazan fa'la'u, akan tetapi mereka ikut wazan nih fu'la. Ini wazan mereka. Muannasnya. Nah, ini. Muannasnya seperti ini. Jadi akbaru ini muannasnya kubro. Bukan kabra'u, tetapi kubro. Kemudian aswaruh muannasnya ini sughra. Afdaluh muannasnya adalah fudla. Ikut wazan fu'la. Oleh karena itu artinya muannasnya ikut wazan fu'la, tidak ikut wazan fa'la'u. Maka kalimat-kalimat yang semacam ini boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Yang terakhir, isim sifat yang tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim adalah apabila isim sifat tersebut mempunyai arti yang umum antara mudzakkar dan muannas. Nanti kalau kita belajar tentang isim sifat akan kita menemukan penjelasan bahwa ada jenis isim sifatnya satu kalimat, satu lafal tapi artinya mencakup pada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Contohnya seperti lafal soburun, isim sifat ya yang ikut wazan fa'ulun dan yang ikut wazan fa'ilun. Nah, lafal soburun ini soburun adalah merupakan salah satu daripada jenis isim sifat yang mempunyai arti umum antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya lafal soburun bisa kita gunakan untuk mudzakkar, juga bisa kita gunakan untuk muannas. Contohnya ini, Zaidun soburun. Zaid itu adalah orang yang sangat sabar. Mubtada dan khobar itu harus serasi, harus cocok. Apanya yang harus serasi cocok? Sebenarnya banyak. Nah, kalau disesuaikan dengan apa yang kita pelajari pada saat ini adalah mengenai mudzakkar dan muannasnya harus serasi. Nah, dan di sini sudah serasi, Zaidun mudzakkar, soburun juga mudzakkar. Kemudian contoh di bawahnya Fatimatu soburun. Fatimah soburun adalah seorang wanita yang sangat sabar. Nah, ini lihat, perhatikan lafal soburun di saat digunakan untuk mubtada mudzakkar, dia menjadi mudzakkar. Ya. Lafal soburun ini ketika digunakan atau dijadikan khobar dari mubtada yang muannas, maka dia juga menjadi muannas. Jadi intinya bahwa lafal soburun yang merupakan isim sifat ini mengandung arti yang umum antara mudzakkar dan muannas. Zaidun soburun boleh, Fatimatu soburun, bukan Fatimatu soburatun, tidak seperti itu. Kemudian contoh yang lain, jarihun lagi, ini juga maknanya umum nih, antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat di contohnya, anta jarihun, anti jarihun, tetap digunakan untuk khobar dari mubtada mudzakkar jarihun. Nah, kemudian jarihun digunakan atau dijadikan khabar dari mubtada
yang muannas, maka lafalnya tidak berubah, tetap jarihun. Jadi apabila kita temukan kalimat seperti ini ya, kalimat seperti ini yang muncul dari isim sifat, yang mempunyai arti yang umum antara laki-laki dan perempuan, maka kalimat semacam ini tidak boleh kita buat jamak mudzakkar salim. Tidak boleh kita katakan soburun, soburunah. Soburun ini tidak boleh kita katakan ja'ah soburuna, ro'aitu soburina, marortu bi soburina. Tidak boleh seperti itu. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk panjenengan, dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.